Di timur Indonesia, terbentang sebuah pulau kecil yang berdiri di atas api. Sebuah pulau vulkanik aktif, di mana sebuah gunung menjulang di tengah kota, dan laut dalam Maluku mengelilinginya tanpa henti. Disinilah manusia hidup berdampingan dengan letusan, gempa, dan abu vulkanik, sambil menggantungkan hidup pada laut yang sama setiap hari. Tapi ini bukan sekedar hanya tentang alam. Karena dari pulau kecil inilah, rempah-rempah pernah mengubah peta dunia, menarik kerajaan, pedagang dan penjajah dari belahan bumi yang jauh. Kalian tahu, inilah Pulau Ternate. Tapi pertanyaannya sekarang, bukan lagi seberapa penting Ternate di masa lalu, melainkan bagaimana pulau ini bertahan di masa depan ini. Pulau Ternate adalah sebuah pulau kecil di Maluku Utara. Namun, ia berdiri dengan satu ciri yang sangat jelas dan khas, yaitu adanya gunung api aktif yang menjulang tepat di tengah pulau. Dengan luas sekitar 250 km persegi, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya, dihuni oleh sekitar 213.051 jiwa. Pada tahun 2025, terbagi menjadi 7 kecamatan dan 77 kelurahan. Mayoritas penduduknya adalah suku bangsa keturunan Melayu yang beragama Islam, dan sebagian lain memeluk Kristen, dengan kelompok etnis Ternate sebagai penduduk asli. Dari udara, Ternate tampak seperti kerucut hijau yang muncul langsung dari laut dalam Maluku. Tidak ada daratan luas dan tidak ada dataran memanjang. Hampir seluruh kehidupan pulau di sini berputar mengelilingi satu titik pusat, yaitu Gunung Gamalama, dengan ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut, dan menjadi poros utama pembentuk Pulau Ternate. Ternate terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, berhadapan langsung dengan laut dalam Maluku Utara. Secara geografis, pulau ini berada di jalur pertemuan antar lempeng tektonik aktif, arus laut besar, dan jalur pelayaran Kepulauan Maluku. Posisi inilah yang sejak ratusan tahun lalu menjadikan Ternate bukan hanya pulau alam, tetapi pulau strategis secara geologi, ekologi, dan sejarah. Dengan luasnya yang relatif kecil, namun dihuni oleh ratusan ribu penduduk, mereka hidup di ruang sempit yang terjepit antara gunung api aktif dan laut dalam Maluku. Setiap rumah, jalan dan pelabuhan dibangun dengan satu kesadaran yang sama, yaitu alam selalu lebih besar daripada manusia. Namun justru di ruang terbatas inilah, kehidupan tumbuh dengan cara yang khas. Permukiman di sini membentuk lingkaran panjang di sepanjang kaki Gunung Gamalama. Kota tidak tumbuh ke atas gunung dan tidak bisa meluas ke darat. Satu-satunya arah hidup adalah mengikuti garis pantai. Pola ini menciptakan kepadatan penduduk yang tinggi, interaksi sosial yang dekat, dan ketergantungan besar pada lautnya. Di Ternate, jarak fisik yang dekat membentuk hubungan sosial yang erat. Bagi masyarakat Ternate, laut bukan batas pulau, tapi laut adalah jalan utama kehidupan. Perahu menjadi alat transportasi harian, pelabuhannya menjadi ruang sosial, dan aktivitas laut menjadi denyut ekonomi pulau. Nelayan berangkat sebelum matahari terbit, mengikuti arus, musim, dan tanda-tanda alam yang diwariskan lintas generasi. Di sini, pengetahuan laut bukan teori, tapi ia adalah pengalaman hidup. Sementara kehidupan ekonominya berputar pada beberapa sektor utama, mulai dari perikanan, perdagangan laut, jasa, dan aktivitas kota kepulauan. Sebagai pulau kecil, Ternate sangat bergantung pada pasokan dari luar, seperti logistik, pangan, dan bahan bangunan datang melalui laut. Ketika laut tenang, pulau bergerak. Ketika laut terganggu, seluruh ritme kehidupan ikut melambat. Di sini terlihat jelas
bagaimana geografi langsung membentuk cara hidup manusianya, tentang adaptasi, tentang manusia yang bertahan di ruang sempit, di bawah bayang-bayang gunung api, dan di atas laut yang tak pernah diam. Di pulau kecil ini, gunung dan laut tidak berdiri terpisah. Mereka saling memberi dan bersama-sama menopang kehidupan. Tanah vulkanik Ternate kaya akan mineral hasil letusan gunung api. Kondisi ini menciptakan hutan tropis yang subur di lereng Gamalama. Vegetasi tumbuh berlapis, pepohonan besar di lereng tengah, semak dan tanaman pionir di area bekas aliran lava, serta tanaman pangan yang dibudidayakan manusia. Di sini terlihat jelas bagaimana alam vulkanik tidak hanya membawa ancaman, tapi juga kesuburan yang berulang kali memperbarui kehidupan. Sebagai pulau kecil, Ternate tidak memiliki mamalia besar, namun ekosistemnya dihuni oleh burung-burung tropis Maluku, reptil kecil, serangga endemik, serta beberapa spesies yang beradaptasi dengan ruang terbatas. Di sini, burung menjadi komponen penting ekosistem darat, berperan dalam penyerbukan dan penyebaran biji, menjaga keseimbangan hutan di lereng gunung. Pulau Ternate mungkin kecil jika dilihat di peta, namun berabad-abad lalu, nama pulau ini bergema hingga ke Eropa, Timur Tengah, dan pusat-pusat kekuasaan dunia. Bukan karena emas, bukan karena wilayah luas, melainkan karena rempah-rempah, komoditas kecil yang mengubah arah sejarah manusia. Di lereng-lereng vulkanik Ternate, tumbuh tanaman yang sangat berharga pada masanya, yaitu cengkeh, tanah vulkanik yang subur, iklim lembab tropis, dan kondisi alam kepulauan, menciptakan lingkungan ideal bagi tanaman rempah bernilai tinggi. Pada masa itu, cengkeh bukan sekedar bumbu, ia adalah obat, pengawet, bahkan simbol status yang bernilai setara dengan emas di Eropa, dan Ternate menjadi salah satu sumber utama dunia. Dari kekayaan rempah inilah, lahir Kesultanan Ternate, salah satu kekuatan politik terpenting di Maluku. Kesultanan ini menguasai jalur perdagangan rempah dunia, membangun jaringan diplomasi, dan memiliki pengaruh hingga pulau-pulau sekitarnya. Sultan bukan hanya pemimpin politik, tetapi penjaga keseimbangan antara alam, perdagangan, dan masyarakat. Di masa ini, Ternate bukan pinggiran, ia adalah pusat kehidupan. Kabar tentang rempah-rempah Maluku telah menarik bangsa-bangsa Eropa hingga menyeberangi samudra. Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda datang ke Ternate bukan sebagai penjelajah, melainkan sebagai pesaing kekuasaan baru. Benteng-benteng batu didirikan, aliansi dibangun dan dihancurkan. Konflik lokal berubah menjadi pertarungan geopolitik global. Pulau kecil ini menjadi panggung perebutan antar dunia. Hingga hari ini, benteng-benteng sisa kolonial ini masih berdiri di sini. Mereka adalah saksi bisu tentang masa ketika laut bukan hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga jalur penjajahan. Pulau Ternate telah melewati banyak zaman. Zaman letusan, zaman rempah, dan zaman perebutan dunia. Kini Ternate memasuki zaman baru. Bukan lagi tentang siapa yang menguasai pulau ini, melainkan bagaimana pulau ini bertahan. Di tengah perubahan iklim global, tekanan populasi, dan aktivitas alam yang tak pernah berhenti, masa depan pulau kecil menjadi pertanyaan besar. Apakah pulau ini akan tetap bertahan, atau sebaliknya, di tengah tantangan masa depan, Pulau Ternate berdiri bukan sebagai sisa sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup di pulau kecil adalah seni menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan waktu. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.